Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Rizal dari Universitas Lambung Mangkurat. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai laju reaksi. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari akan mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, kita akan memasuki materi kita pada hari ini. Topik kita yaitu laju reaksi. Nah, sebelum kita mengenal lebih lanjut mengenai laju reaksi, kita akan mengambil salah satu contoh terlebih dahulu. Nah, di sini kita ambil adalah contohnya di sini adalah bom. Nah, di sini ada bom. Nah, di sini bom itu merupakan salah satu contoh dari reaksi kimia yang berjalan sangat cepat. Nah, jadi laju reaksinya sangat cepat. Nah, kemudian ada lagi contohnya di sini adalah penuaan. Nah, jadi penuaan itu juga termasuk dalam reaksi kimia. Nah, di situ laju reaksinya sangat lambat. Nah, jadi ada laju reaksi yang sangat lambat dan ada yang sangat cepat. Jadi, kalau penuaan perlu berpuluh-puluh tahun, perlu bahkan ada yang ratusan tahun untuk mengalami penuaan. Kemudian itu ada perkaratan. Nah, perkaratan ini yang laju reaksinya sedang. Nah, perlu waktu beberapa bulan ataupun beberapa minggu untuk terjadinya perkaratan, tergantung kondisi dari eh, sistemnya sendiri. Kemudian, kita memasuki yang namanya konsep laju reaksi. Jadi, laju reaksi itu apa? Jadi, laju reaksi itu laju berdasarkan berkurangnya produk atau Sekarang kita memasuki konsep laju reaksi. Jadi laju reaksi itu apa? Laju reaksi secara umum itu laju yang berdasarkan berkurangnya reaktan dan bertambahnya produk. Nah, contohnya di sini adalah reaktannya CaCO3 atau kalsium karbonat direaksikan dengan asam klorida, menghasilkan kalsium klorida ditambah air ditambah karbon dioksida. Maka laju reaksi ditentukan berdasarkan satu berkurangnya padatan CaCO3 persatuan waktu. Jadi CaCO3-nya berkurang persatuan waktu. Nah, itu untuk menentukan laju reaksinya. Kemudian ada yang kedua bisa juga dari asam klorida, berkurangnya asam klorida persatuan waktu. Kemudian yang ketiga bisa dari produknya, bertambahnya kalsium klorida persatuan waktu. Kemudian ada yang keempat bertambahnya, karena di sini gas, bertambahnya volume gas CO2 atau karbon dioksida yang terbentuk persatuan waktu. Nah, jadi untuk di reaktan maka ada kata-kata berkurangnya. Nah, karena reaktan itu selalu berkurang. Kemudian 3 dan 4 ini selalu bertambah. Jadi bertambah karena di sini bentuknya produk. Jadi bertambahnya konsentrasi dan bertambahnya volume gas per satuan waktu. Itu konsep awalnya. Kemudian jika laju terhadap zat tertentu dapat diungkapkan, jadi kita dapat mengungkapkan laju terhadap zat CaCO3, maka lajunya yaitu pengurangan massa CaCO3. Kenapa jadi massa? Karena dalam bentuk padat per selang waktu di sini delta T, jadi waktu keberapa hingga keberapa. Kemudian di sini bisa kita ukur laju HCl dengan mengukur pengurangan HCl, pengurangan konsentrasi HCl per selang waktu juga. Kemudian sama untuk produk. Produk di sini yang kita ukur karena di sini bentuk kelarutan adalah peningkatan konsentrasi kalsium klorida per selang waktu, dan kemudian untuk kecepatan gas karbon dioksida yang terbentuk yaitu penambahan volume gas CO2 yang dihasilkan per selang waktu. Nah, jadi ada perubahan antara konsentrasi dibagi dengan selang waktu. Nah, itu untuk laju terhadap zat masing-masing. Nah, kemudian laju reaksi terhadap dan laju reaksi umum, kita ambil contoh di sini pembakaran etana. Di sini ada etana yang dibakar, kemudian menghasilkan karbon dioksida dan air, maka laju reaksi umumnya adalah sebagai berikut. Nah, kecepatan dari etana dibagi dengan koefisien reaksinya. Jadi di sini koefisien reaksinya 2 untuk mendapatkan laju reaksi umumnya. Atau sama dengan kecepatan berkurangnya gas oksigen dibagi dengan koefisien reaksinya. Jadi koefisien reaksinya di sini adalah 7. Nah, kemudian sama dengan
kecepatan bertambahnya gas CO2 atau karbon dioksida per koefisien reaksinya 4 dan sama juga halnya dengan penambahan gas H2O atau uap air. Nah, kecepatan H2O dibagi dengan koefisien reaksinya di sini 6. Kecepatannya ini didapat dari mana? Dari penambahan gas H2O dibagi dengan selang waktunya tadi. Nah, jika kita tuliskan dalam bentuk reaksi yang menggunakan variabel, maka di sini kakak tuliskan A plus B menjadi C plus D, maka laju reaksi umum sama dengan minus. Kenapa jadi minus? Karena di sini posisinya adalah reaktan, maka berkurang. Jadi minus 1 per A ini koefisien, jadi A, B, C, D yang kecil ini koefisien. 1 per A kecil koefisien delta A, perubahan A per delta T. Kemudian disambung dengan minus juga, karena di sini berkurang juga. 1 per B, koefisien B, dikali dengan delta B, perubahan konsentrasi B per delta T. Ini delta T itu perubahan waktu. Nah, sama dengan plus. Kenapa plus? Karena produk ini selalu bertambah. Plus 1 per C, delta konsentrasi C per delta T, dan kemudian sama dengan plus per D ditambah dengan konsen delta D per delta T. Nah, kemudian kita memasuki konsep laju reaksi berikutnya, yaitu konsep laju reaksi biasanya dilambangkan dengan V, simbol V. Jadi laju reaksi itu dilambangkan dengan simbol V yang artinya tuh velocity, kemudian atau R itu artinya rate. Nah, jumlah reaktan yang dikonsumsi dan jumlah produk yang dihasilkan dinyatakan dalam molaritas M. Nah, sedangkan waktu yang digunakan yaitu menggunakan satuan detik ataupun sekon, jadi S simbolnya, jadi sekon. Nah, dengan satuan laju reaksi mol per liter sekon, jadi atau konsentrasi per sekon. Jadi itu untuk satuan laju reaksi. Kemudian pengertiannya di sini ada mengenai laju reaksi rata-rata, yaitu laju yang dihitung berdasarkan pengurangan konsentrasi reaktan atau konsentrasi peningkatan produk dalam selang waktu tertentu. Nah, jadi laju reaksi rata-rata itu berapa jumlah konsentrasi yang berkurang reaktannya dibagi dengan selang waktunya, ataupun berapa konsentrasi peningkatan produknya dibagi dengan selang waktunya. Kemudian kita memasuki yang namanya hukum laju reaksi. Nah, di sini kita mengambil untuk reaksi hipotetik. Jadi kita tidak mengetahui apa reaksinya. Jadi reaksi hipotetik, kita misalkan A plus B menjadi produk, maka laju reaksi dapat dinyatakan dengan R sama dengan K. K ini konstanta laju reaksi. Jadi konstanta laju reaksi ini sudah ditentukan, dikali dengan A, konsentrasi A dari reaktan pangkat M, kemudian dikali B, konsentrasi reaktan B pangkat N. N ini M dan N merupakan order reaksi. Jadi M dengan N order reaksi. Lalu order reaksi itu sendiri apa? Jadi order reaksi itu adalah pangkat dari konsentrasi zat yang terdapat dalam persamaan laju reaksi. Jadi merupakan pangkat dari konsentrasi zat yang terdapat dalam laju reaksi. Dan biasanya tidak ditentukan dari koefisien reaksi. Jadi misalkan koefisiennya reaksinya 2, belum tentu order reaksinya 2. Nah, itu tadi. Nah, kita ambil contoh di sini. Contoh yang pertama itu ada gas nitrosil fluorida dibuat dari reaksi antara gas nitrogen monoksida dan gas fluorin menurut persamaan reaksi berikut. Maka yang kita dapatkan reaksinya itu adalah antara nitrogen monoksida ditambah gas fluorin adalah ini gas nitrosil fluorida, maka rata-rata kecepatannya adalah R-nya adalah K, konstanta laju reaksi dikali dengan NO, konsentrasi NO dikali dengan konsentrasi F2 atau gas F2. Nah, dilihat dari sini, maka M dengan N-nya, M-nya untuk pangkat NO ini adalah 1, kemudian N-nya untuk pangkat F2 ini adalah 1. Maka order reaksi total adalah 2. Nah, order reaksi total ada 2, 1, ditambah dengan 1. Nah, order reaksi terhadap NO-nya 1, karena di sini tidak ditulis berarti artinya 1. Kemudian order reaksi terhadap F itu adalah 1 juga.
Nah, itu berdasarkan data. Kemudian ada contoh berikutnya yaitu dekomposisi gas NH3. Nah, di sini dekomposisi gas NH3 menjadi gas nitrogen ditambah gas hidrogen. Maka persamaan reaksinya berikut. Nah, persamaan reaksinya menjadi ketetapan laju reaksi dikali dengan NH3, konsentrasi NH3 pangkat 0. Maka sama dengan K. Kenapa K? Karena semua yang dipangkatkan 0 itu adalah 1. Jadi, karena NH3-nya dipangkatkan 0, maka adalah 1. Jadi, K dikali 1 sama dengan K. Nah, maka berapa order reaksinya? Jadi, order reaksi terhadap NH3 adalah 0. Nah, kemudian, untuk menentukan order reaksi, jadi order reaksi itu dapat ditentukan, yang pertama, hanya dapat ditentukan melalui data eksperimen. Kemudian yang kedua, tidak harus sama dengan koefisien reaksi. Jadi order reaksi tidak harus sama dengan koefisien reaksi. Kemudian order reaksi tidak semua reaktan itu menentukan laju reaksi. Nah, yang keempat ada laju reaksi dapat tidak bergantung pada reaktan. Jadi 3 dan 4 ini, pada 3 dan 4 ini hanya terjadi pada reaksi order 0. Karena pada reaksi order 0 tidak semua reaktan menentukan laju reaksi, artinya karena dikalikan 0 hasilnya 1. Kemudian yang keempat, laju reaksi dapat tidak bergantung pada reaktan. Maksudnya dapat tidak bergantung karena order reaksinya 0. Jadi karena order reaksinya 0, maka lajunya konstan, tidak berpengaruh terhadap reaktan. Karena semua yang dipangkatkan 0 artinya 1. Nah, kemudian di sini ada grafik. Nah, di sini ada grafik order reaksi dengan kecenderungan laju reaksinya. Untuk laju reaksi 0, di sini ada 0. Nah, maka geraknya lurus. Nah, karena laju tidak berpengaruh terhadap konsentrasi reaktan. Jadi, sebanyak apapun konsentrasi reaktan, jika reaksi mengalami order 0, maka kecepatan reaksi akan sama. Kemudian, untuk order 1, di sini akan menjadi garis lurus ataupun berbanding lurus. Nah, di sini kan berbanding lurus antara laju reaksi dengan order 1. Kemudian ada order 2. Order 2 maka berbentuk kurva. Kenapa kurva? Karena laju reaksi akan terkuadratkan dari jumlah konsentrasi. Nah, jadi misalkan konsentrasinya 2, maka laju reaksinya akan 4. Nah, itu terkuadratkan untuk order 2. Untuk order 0 itu lurus, dan untuk order 1 itu membentuk garis lurus berbanding lurus. Nah, kemudian untuk satuannya, ini bisa dilihat untuk order 0, satuan ketetapannya, kemudian ada order 1, kemudian ada order 2, dan order 3. Jadi, ketetapannya memiliki perbedaan masing-masing. Nah, jadi ada mol per liter per sekon untuk order 0, kemudian ada per sekon untuk order reaksi 1, kemudian ada per mol liter per sekon itu untuk order reaksi 2, dan per mol kuadrat liter kuadrat per sekon itu untuk order reaksi 3. Nah, jadi di sini ada order reaksi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu penentuan persamaan laju reaksi berdasarkan reaksi awal. Nah, jadi reaksi awal. Jadi di sini salah satu metode untuk menentukan laju reaksi adalah dengan melakukan sejumlah eksperimen di mana laju reaksi awal diukur berdasarkan konsentrasi awal reaktan yang harganya bervariasi. Nah, di sini kita ambil contoh, ada contohnya gas nitrogen monoksida direaksikan dengan gas oksigen membentuk gas nitrogen dioksida. Nah, untuk eksperimennya di sini ada 4 konsentrasi awalnya. Untuk NO bervariasi antara 1 dengan 4, kemudian konsentrasi awal oksigen ada bervariasi dari 1 sampai 4. Kemudian laju reaksi awal ataupun R0, pembentukan NO2 di sini sudah diketahui juga. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan persamaan laju reaksinya. Jadi karena reaksinya itu menggunakan NO dengan O2, maka laju reaksinya menjadi R sama dengan tetapan K dikali dengan NO dikali dengan NO pangkat X, kemudian O2 pangkat Y. Nah, di sini X itu order reaksi dari NO, dan Y itu order reaksi dari O2. Nah, karena tadi reaktannya ada 2, NO dengan O2.
Kemudian untuk menentukan harga X, kita lihat dari data eksperimen 1 dan 2. Nah, kenapa eksperimen 1 dan 2? Karena eksperimen 1 dan 2, O2-nya sama. Jadi, jika kita ingin menentukan X, cari O2-nya yang sama. Nah, di sini O2-nya yang sama adalah 1 dan 2. Nah, makanya kita ambil percobaan 1 dan 2. Nah, di sini percobaan 1, di sini percobaan 2, ada eksperimen 1, ditulis persamaan laju reaksinya, R-nya diketahui, kemudian ada K, tulis saja K, kemudian ada konsentrasi NO yang diketahui 0,15, O2 yang diketahui 0,15. Untuk eksperimen 2 sama seperti eksperimen 1 dituliskan persamaan reaksinya. Lalu selanjutnya untuk menentukan harga X kita bandingkan eksperimen 1 dibandingkan eksperimen 2. Jadi 0,048 tadi laju reaksi eksperimen 1 dikali dengan persamaan reaksinya, kemudian dibagi dengan persamaan reaksi eksperimen 2. Nah, kemudian disederhanakan, untuk 0,15-nya bisa kita coret karena sama. Kemudian K-nya bisa kita coret karena nilainya sama juga, yang kita sederhanakan. Satuannya juga bisa kita coret, kemudian sisa dari 0,048 dibagi dengan 0,192. Nah, sama dengan 0,15 dibagi 0,3. 0,15 dibagi 0,3 sama dengan 1 per 2 atau setengah. Nah, sedangkan 0,048 dibagi 0,192 sama dengan 1 per 4. Nah, di sini 1 per 4. Nah, di sini 1 per 4. Nah, 1 per 4, makanya di sini jadi 1 per 4 adalah 1 pangkat 2, di sini 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2. Jadi 1 pangkat 2 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 2 pangkat X. Maka nilai X-nya sama dengan 2. Karena di sini X sama dengan 2. Kemudian untuk menentukan Y, maka yang kita ambil yang NO-nya sama. Nah, di sini kita ambil yang NO-nya sama, berarti eksperimen 1 dan 3. Jadi 1 dan 3 memiliki jumlah NO yang sama karena kita ingin menentukan order reaksi untuk O2, maka kita ambil 1 dan 3. Kita bandingkan. Jika kita bandingkan, maka persamaan reaksinya sebagai berikut. Kemudian kita ambil, sama juga disederhanakan, yang harganya sama kita coret. Kemudian kita ambil harga yang di sini 0,15 per 0,3 itu sama 1 per 2 pangkat Y. Kemudian ada 0,048 dibagi 0,096. Nah, itu 1 per 2 juga. Nah, jika seperti ini, maka Y-nya sama dengan 1. Karena di sini pangkat 1 nih, setengah pangkat 1 sama dengan setengah pangkat Y. Jadi, Y-nya sama dengan 1. Maka persamaan laju reaksi awalnya yaitu R0 sama dengan K. K ini tetapan laju reaksi. Dikali dengan konsentrasi NO, karena tadi X-nya pangkat 2, maka NO pangkat 2. Kemudian tadi dikali dengan konsentrasi O, pangkat 1, karena Y-nya tadi 1. Nah, selanjutnya, untuk menentukan koefisien laju reaksi, maka yang harus kita tentukan adalah dengan mengubah ruas. Nah, ubah ruas, tinggal kita cari K-nya kita cari, maka R0 sama dengan maka K sama dengan R0 dibagi dengan konsentrasi NO pangkat 2 dikali O2. Nah, tadi persamaan laju reaksi. Kemudian kita dapatkan, kita ambil salah satu data eksperimen, kita masukkan. Nah, pada eksperimen 1 kita ambil 0,048 di sini laju reaksinya, kemudian ada konsentrasi NO-nya 0,15 dan konsentrasi oksigennya ada 0,15. Maka koefisien laju reaksinya adalah 1,4 dikali 10 pangkat 4 mol pangkat minus 2 L pangkat 2 S pangkat min 1. Nah, jadi kita dapat menentukan koefisien reaksi dari data-data percobaan. Nah, kemudian syarat suatu reaksi terjadi itu adalah adanya teori tumbukan. Jadi berdasarkan teori sendiri, kita ambil contohnya di sini adalah gas HCl. Nah, teori kinetik gas, molekul HCl itu bergerak secara acak atau random. Jadi teori tumbukan itu molekulnya bergerak secara acak. Kemudian, sebagian besar molekul HCl memiliki energi yang mendekati rata-rata. Yang ketiga, sebagian kecil HCl memiliki energi di atas rata-rata dan sebagian kecil lagi di bawah rata-rata. Kemudian ada yang keempat, itu tumbukan antar molekul HCl terjadi
dengan energi yang berbeda. Nah, kelima, sebagian besar tumbukan tidak menghasilkan reaksi. Nah, dan yang keenam, hanya sebagian kecil tumbukan menghasilkan reaksi. Jadi, tidak semua tumbukan yang ada di dalam molekul itu menghasilkan reaksi. Kemudian, syarat dari teori tumbukan itu terjadinya reaksi itu namanya adalah tumbukan efektif. Nah, jadi tumbukan efektif memiliki dua syarat. Yang pertama, syaratnya itu orientasi molekul tumbukannya harus tepat. Nah, di sini kita lihat orientasi itu artinya arah dari tumbukan. Nah, di sini kalau kita ambil HCl, jika bertumbukan maka orientasinya di sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, orientasi yang tepat itu terjadi pada orientasi kelima. Nah, jadi hanya orientasi kelima yang akan menimbulkan suatu. Nah, sedangkan orientasi yang lain itu tidak tepat. Nih ada yang pertama, ada yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat itu tidak tepat. Sehingga tidak terbentuk reaksi. Yang kelima yang tepat terbentuk reaksi. Kemudian, yang kedua itu ada yang namanya tumbukan itu harus mencapai energi minimal untuk memutuskan ikatan. Jadi, tumbukannya harus mencapai energi minimal. Energi minimal itu biasanya disebut dengan energi aktivasi. Nah, jika tidak memiliki energi, maka kedua molekul akan terpental. Jadi, kedua molekul itu jika bertabrakan harus mengeluarkan energi yang melampaui energi minimal atau energi aktivasi. Nah, di sini contohnya pada gambar sebelah kiri, ini tidak efektif tumbukannya karena tidak menghasilkan produk. Nah, berarti di sini energi yang dihasilkan lemah dan tidak mencapai energi aktivasi. Kemudian yang di kanan itu mengalami tumbukan yang efektif sehingga menghasilkan produk. Produknya apa? Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini merahnya bergabung. Di sini kan merahnya dua nih bergabung, molekul Cl-nya. Kemudian di sini ada molekul Na-nya juga bergabung yang pada hitam ini. Nah, itu. Kesimpulannya adalah, jadi laju reaksi dapat ditentukan berdasarkan laju berkurangnya reaktan atau laju bertambahnya produk per satuan waktu. Jadi waktunya berapa? Jadi laju berkurangnya reaktan dan laju bertambahnya produk per satuan waktu. Nah, itu merupakan laju reaksi. Kemudian laju reaksi sendiri dapat dinyatakan dengan R sama dengan K dikali A pangkat M dikali B pangkat N. Itu untuk reaksi A plus B menjadi produk. Untuk reaksi A plus B plus C, berarti di sini tinggal ditambah. Tinggal R sama dengan K dikali A pangkat M, B pangkat N, dan C pangkat O misalkan. Nah, jadi bisa C pangkat O. Untuk mencari order reaksinya sama saja seperti contoh yang sebelumnya. Kemudian ada tumbukan. Jadi tumbukan yang diinginkan agar reaksi terjadi itu adalah tumbukan yang efektif dengan energi yang melebihi energi aktivasi. Jadi tumbukannya harus melebihi energi aktivasi. Nah, lalu di sini ada contoh soal latihan soal 1. Nah, ini bisa dikerjakan. Yang ditanyakan berapakah laju reaksi umumnya dan berapa laju reaksi terhadap H2S, laju reaksi terhadap O2, laju reaksi terhadap H2O. Yang diketahui adalah laju reaksi belerang oksida. Ini belerang oksida nih. Jadi ada belerang oksida, ini SO2 belerang oksida. Nah, kemudian ada latihan soal 2. Jika diberikan data eksperimen untuk reaksi gas nitrogen monoksida bereaksi dengan gas klorida, maka berapakah berikan persamaan laju reaksi awal, itu rumus laju reaksi awal, kemudian hitung harga reaksi awal. Harga reaksi awal itu berapa tetapannya. Nah, kemudian yang C, berapa laju reaksi awalnya apabila kedua reaktan memiliki konsentrasi awal 0,12. Jadi tinggal 0,12 dimasukkan ke persamaan laju reaksinya. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih banyak adik-adik yang telah memperhatikan. Tetap menjaga jarak. Jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Kemudian jangan bersalaman dan tetap menggunakan masker tentunya. Tentunya jika berpergian jangan lupa cuci tangan. Terima kasih banyak perhatiannya. Jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.